Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asmuri MAG dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tujuan saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dari kelompok 7 yang berjudul Muhkam dan Mutasabi. Dan penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara etimologis, muhkam menurut bahasa ialah suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Juga berarti sesuatu yang dikokohkan, tidak goyah dan tidak berubah. Muhkam ialah ayat yang bermaksudnya dapat diketahui secara jelas dan tegas baik melalui takwil atau metafora ataupun tidak. Masuk ke penjelasan kedua, yaitu pengertian mutasabi. Mutasabi berasal dari fi'il tasyabaha yatasyabahu yang menurut bahasa berarti apa yang saling menyerupai satu sama lain untuk Al-Quran. Penyerupaan itu dalam kesempurnaan, kebagusan, kebaikan, dan dalam memberikan banyak hikmah di dalamnya. Baiklah, selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya muhkam. Sebab-sebab terjadinya muhkam secara tegas dapat dikatakan bahwa asal mulanya adanya ayat-ayat muhkam dan ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memisahkan atau membedakan ayat-ayat muhkam dari mutasyabih dan menjadikan ayat-ayat mutasyabih sebagai bandingan. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dialah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antaranya isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabih. Quran Surah Al-Imran ayat 7. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Laila, yakni sebab-sebab terjadinya mutashabih. Sebab-sebab terjadinya mutashabih dalam Al-Quran secara ijmal ialah tersembunyi. Maksudnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalamnya dan secara rinci. Karena tersembunyi maksud ayat itu disebabkan ada tiga hal. Yaitu karena kesamaran pada lafal, pada makna, dan pada lafal dan makna. Selanjutnya yakni hikmah keberadaan ayat-ayat muhkam dan mutasabih dalam Al-Quran. Hikmah dan nilai pendidikan adanya ayat muhkam dan mutasabih dalam Al-Quran, ambillah hikmah dari manapun ia keluar. Sesuai dengan pepatah kata, qawid zil hikmata min ayyi karojat. Hal ini terjadi karena ayat-ayat muhkam dan mutasabih dalam Al-Quran saling melengkapi satu sama lain. Sebuah ayat yang jelas seperti ayat muhkam menunjukkan bagaimana Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan bayan. Selanjutnya hikmah ayat-ayat muhkam. 1. Mendorong manusia mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajarannya. 2. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Hikmah keberadaan ayat-ayat mutasabih dalam Al-Quran. 1. Ayat mutasabih mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya dengan jalan lebih giat belajar, tekun mengkaji sehingga menambah pahala bagi yang mengerjakannya. 2. Keberadaan ayat-ayat ini merupakan cobaan dan ujian bagi manusia, apakah mereka percaya atau tidak tentang hal-hal gaib berdasarkan berita yang disampaikan oleh orang benar. 3. Sebagai bukti atas kelemahan dan kebodohan manusia, sebagaimanapun besar kesiapan dan banyak kamunya, namun Tuhan sendirilah yang mengetahui segalanya. Dan yang keempat,
adanya ayat-ayat mutasabih dalam Al-Quran merupakan sebuah bukti kemukjizatannya.